BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 100. Mengawali tahun 2021 Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. Bencana terjadi di Indonesia periode 1 Januari hingga 30 Juni 2023. Bencana alam seolah selalu menghantui Indonesia. Bencana alam merujuk pada peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga dan seringkali merusak, yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, badai, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Karakteristik utama dari bencana alam adalah kejadiannya yang alami dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Meskipun upaya pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, tetapi seringkali masih sulit untuk sepenuhnya menghindari atau mengurangi dampaknya. Bencana alam seringkali menyebabkan kerusakan besar, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Video ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan atau mitigasi pada bencana alam, khususnya bencana alam banjir. Banjir yang merendam sebagian wilayah Demak, Jawa Tengah belum menunjukkan tanda-tanda surut. Banjir Demak yang tak lama terjadi di awal tahun 2024 ini disebut-sebut sebagai banjir terparah 30 tahun terakhir ini, lantaran magnitudenya jauh lebih luas dari bencana serupa di tahun-tahun sebelumnya. Banjir ini nyaris menenggelamkan kurang lebih belasan kecamatan dan telah melumpuhkan aktivitas perekonomian. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah, Kabupaten Demak mengalami kerugian sebanyak 800,93 miliar rupiah. Perhitungan ini melibatkan sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Banjir Demak 2024 telah menyebabkan 89 desa di 11 kecamatan terendam air dengan ketinggian 30-80 cm. Jumlah warga yang terdampak banjir sekitar 93.149 jiwa, sementara yang mengungsi sekitar 22.725 orang yang tersebar di 45 lokasi pengungsian. Berdasarkan penjelasan BNPB, banjir yang terjadi di Kabupaten Demak 2024 dipicu oleh jebolnya 6 tanggul pasca hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Jawa Tengah. Intensitas hujan mencapai 238 ml, melebihi ambang batas sehingga tanggul tidak mampu menahan aliran air dan akhirnya tanggul jebol. Tanggul sungai sendiri merupakan struktur fisik yang dibangun di sepanjang tepi sungai untuk mengendalikan aliran air dan melindungi wilayah di sekitar dari banjir. Tanggul tersebut biasanya terbuat dari bahan seperti beton, batu, atau tanah yang dikompakan. Fungsi utamanya adalah untuk menahan air sungai agar tetap berada dalam batasnya, sehingga mengurangi risiko banjir. Tanggul sungai merupakan bagian penting dari sistem pengendalian banjir di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Tanggul sungai dapat jebol ketika tekanan air yang kuat atau secara strukturalnya lemah dapat menyebabkan keretakan dan kerusakan pada tanggul. Proses ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Tekanan air yang berlebihan. Jika debit air sungai tiba-tiba meningkat secara signifikan karena hujan lebat atau pelepasan air dari bendungan di hulu sungai, tekanan air yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan struktural pada tanggul. Ini dapat menyebabkan keretakan atau bahkan pecahnya tanggul. 2. Pergerakan tanah yang signifikan di sekitar tanggul seperti tanah longsor atau erosi. 3. Kelemahan konstruksi. Jika tanggul tidak dibangun dengan benar atau terdapat cacat dalam desain atau materialnya, hal ini dapat menyebabkan kegagalan struktural yang mengakibatkan jebolnya tanggul. Setelah tanggul benar-benar jebol, air sungai akan menyapu seluruh daerah di sekitarnya dengan cepat, mengakibatkan banjir yang luas dan akhirnya merusak seluruh properti serta infrastruktur yang dilewatinya. Banjir Demak memberikan dampak kepada beberapa sektor penghidupan dan juga kehidupan. Bencana alam yang memberikan dampak kepada kurang lebih 93.149 jiwa tersebut menyebabkan lumpuhnya akses ruas jalan atau transportasi. Kondisi tersebut membuat akses transportasi serta logistik menjadi terhambat, sehingga banyaknya distribusi hasil produksi seperti makanan dan minuman olahan serta hasil pertanian menjadi terhambat. Banjir Demak juga berdampak kepada aktivitas perekonomian di Kota Demak.
dikarenakan beberapa pabrik terendam oleh banjir. Banjir dengan ketinggian kurang lebih 30-80 cm juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang ada seperti tempat tinggal warga, tempat peribadatan, serta sarana pendidikan masyarakat. Dalam aspek kesehatan, banjir memberikan dampak terhadap risiko penularan penyakit dikarenakan dalam satu ruangan pengungsi ditempati oleh ratusan orang dan juga resiko terkena penyakit seperti gatal-gatal, leptospirosis, demam berdarah, tipes, dan lainnya akibat dari terkontaminasinya air banjir. Adapun upaya mitigasi yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana banjir diantaranya adalah melakukan pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem drainase yang sudah ada, serta melakukan pembangunan sistem drainase baru untuk memastikan air hujan dapat mengalir dengan lancar ke saluran yang sesuai. Salah satunya dengan membuat sumur resapan yang berguna untuk menampung air hujan atau air yang mengalir di permukaan tanah. Yang kedua adalah melakukan pembangunan tanggul dan bendungan. Pembangunan tanggul dan bendungan bertujuan untuk menahan aliran air sungai saat banjir dan juga untuk memperlambat aliran air yang berlebih. Yang ketiga, memasang peringatan dini. Pemasangan sistem peringatan dini banjir efektif dilakukan untuk memberitahu masyarakat ketika terjadinya banjir. Contohnya, ketika hujan sudah terjadi berhari-hari dengan curah yang tinggi, maka akan ada peringatan dini yang disampaikan kepada masyarakat sekitar untuk waspada akan bencana banjir. Yang keempat, melakukan pendidikan serta penyadaran kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat mengenai bahaya banjir, tindakan yang harus diambil saat terjadi banjir, dan cara untuk mempersiapkan diri sebelum banjir maupun setelah terjadinya banjir. Perlu juga untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang dapat mengurangi risiko terjadinya banjir. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, melakukan manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana dapat dilakukan dengan membuat rencana darurat dan strategi pengelolaan risiko bencana yang efektif, termasuk melakukan simulasi dan latihan evakuasi. Manajemen risiko bencana perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan tingkatan, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi kemanusiaan, LSM, serta pusat penelitian atau akademisi untuk membantu mengemukakan pengetahuan atau teknologi baru dalam manajemen risiko bencana. Bencana alam tentu saja tidak dapat dielakkan oleh manusia. Namun, bencana alam dapat diminimalisir dengan melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana maupun untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk mendukung keberjalanan upaya mitigasi bencana di suatu daerah. Maka dari itu, mari bergandengan tangan dalam upaya mitigasi bencana banjir. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa perubahan besar untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.